Bayangkan ini, 9 dari 10 orang yang menonton video ini mungkin sedang melakukan kesalahan yang perlahan-lahan membunuh tanaman stroberi mereka. Ya, 90%. Apakah Anda salah satunya? Anda mungkin berpikir sudah melakukan segalanya dengan benar, menyiram, memberi pupuk, tapi kenapa buahnya kecil, daunnya menguning, atau bahkan tanamannya mati begitu saja? Jawabannya mungkin lebih sederhana dan mengejutkan dari yang Anda duga. Dalam video ini, kita akan membongkar 8 kesalahan paling fatal yang sering dilakukan para pekebun, yang mengubah impian panen stroberi manis menjadi mimpi buruk. Tetap di sini, karena kesalahan nomor 5 mungkin adalah hal yang sedang Anda lakukan sekarang juga tanpa sadar. Semua orang menyukai stroberi. Buah merah yang manis dan segar ini seolah menjadi simbol kebahagiaan di kebun. Banyak dari kita yang mulai berkebun stroberi dengan harapan bisa memetik buah segar langsung dari halaman rumah. Iklan dan foto-foto di internet menunjukkan pot-pot yang penuh dengan buah stroberi lebat, membuat semuanya terlihat begitu mudah. Namun, kenyataannya seringkali berbeda. Stroberi, meskipun terlihat mudah, sebenarnya adalah tanaman yang cukup sensitif. Mereka memiliki kebutuhan spesifik yang jika diabaikan akan langsung berdampak pada kesehatan dan produktivitasnya. Sejarahnya, stroberi liar adalah tanaman yang tangguh, namun varietas modern yang kita tanam untuk buah yang besar dan manis memerlukan perhatian lebih. Kegagalan seringkali bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena kurangnya pengetahuan tentang aturan main tanaman ini. Jadi, mari kita anggap video ini sebagai buku panduan rahasia untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh tanaman stroberi Anda. Kesalahan fatal pertama yang sering terjadi, bahkan sebelum benih menyentuh tanah, adalah kedalaman penanaman yang salah. Ini terdengar sepele, tetapi ini adalah penyebab utama kematian bibit stroberi. Mari kita perjelas, setiap tanaman stroberi memiliki bagian yang disebut mahkota atau crown. Ini adalah bagian tebal di antara akar dan daun. Disinilah semua pertumbuhan baru akan muncul. Jika Anda menanam terlalu dalam, mahkota ini akan terkubur tanah. Akibatnya, pembusukan. Tanah yang lembab akan membuat mahkota membusuk dengan cepat, dan tanaman Anda akan mati sebelum sempat tumbuh. Sebaliknya, jika Anda menanam terlalu dangkal, dengan sebagian akar terekspos udara, tanaman akan kesulitan menyerap air dan nutrisi. Akarnya akan mengering, dan tanaman menjadi stres, kerdil, lalu mati. Cara yang benar adalah menanam dengan posisi mahkota tepat sejajar dengan permukaan tanah. Akarnya harus sepenuhnya di bawah tanah, tetapi mahkotanya harus bebas menghirup udara. Anggap saja mahkota ini sebagai leher tanaman, ia tidak boleh tercekik oleh tanah. Selanjutnya, mari kita bicara tentang air. Banyak pekebun pemula berpikir bahwa semakin banyak air semakin baik. Ini adalah mitos yang sangat berbahaya, terutama untuk stroberi. Stroberi memang suka tanah yang lembab, tetapi mereka benci kaki basah. Kesalahan kedua yang paling umum adalah penyiraman berlebihan dan drainase yang buruk. Akar stroberi sangat rentan terhadap busuk akar, sebuah penyakit yang disebabkan oleh jamur yang berkembang biak di kondisi tanah yang tergenang air. Jika Anda menyiram setiap hari tanpa memeriksa kelembaban tanah, atau jika pot Anda tidak memiliki lubang drainase yang cukup, Anda sebenarnya sedang menenggelamkan tanaman Anda. Gejalanya seringkali menipu, daun akan layu dan menguning, yang sering disalahartikan sebagai kekurangan air, sehingga Anda menyiramnya lagi dan memperburuk masalah. Cara terbaik adalah dengan melakukan tes jari. Masukkan jari Anda sekitar 2 hingga 3 cm ke dalam tanah. Jika terasa kering, saatnya menyiram. Jika masih lembab, tunggulah 1 atau 2 hari lagi. Pastikan media tanam Anda porus dan pot memiliki banyak lubang di bagian bawahnya. Kesalahan nomor 3 adalah soal nutrisi atau lebih tepatnya kesalahpahaman tentang pupuk. Banyak yang beranggapan bahwa untuk mendapatkan buah yang besar dan banyak,
tanaman harus diberi pupuk sebanyak-banyaknya, terutama yang tinggi nitrogen. Ini adalah kesalahan besar. Nitrogen memang penting untuk pertumbuhan daun, tetapi jika berlebihan, tanaman Anda akan fokus menumbuhkan daun rimbun yang indah dan melupakan tugas utamanya, yaitu berbuah. Anda akan mendapatkan tanaman stroberi yang besar dan hijau, tetapi tanpa satupun bunga atau buah. Ini disebut vegetative overgrowth. Di sisi lain, kekurangan nutrisi juga akan membuat tanaman kerdil dan buahnya kecil. Kuncinya adalah keseimbangan. Gunakan pupuk yang seimbang atau yang diformulasikan khusus untuk tanaman buah yang biasanya memiliki kandungan fosfor dan kalium yang lebih tinggi. Fosfor mendorong pembungaan dan pertumbuhan akar, sementara kalium penting untuk kualitas buah. Berikan pupuk sesuai dosis pada saat yang tepat, yaitu saat awal pertumbuhan dan setelah panen pertama, bukan terus-menerus. Mari kita bahas tentang vampir energi di kebun stroberi Anda, sulur atau stolon. Ini adalah batang panjang yang menjalar dari tanaman induk dan akan membentuk tanaman baru di ujungnya. Kesalahan keempat adalah membiarkan sulur ini tumbuh liar tanpa kendali. Meskipun ini adalah cara stroberi berkembang biak secara alami, proses ini menguras sangat banyak energi dari tanaman induk. Jika Anda ingin fokus pada produksi buah, membiarkan sulur tumbuh adalah sebuah kesalahan. Energi yang seharusnya digunakan untuk memproduksi buah yang besar dan manis, dialihkan untuk menciptakan tanaman-tanaman baru. Akibatnya, buah Anda akan menjadi lebih kecil dan jumlahnya lebih sedikit. Solusinya sederhana, pangkas sulur-sulur tersebut segera setelah muncul. Gunakan gunting yang bersih dan potong sulur sedekat mungkin dengan tanaman induk. Dengan begini, semua energi tanaman akan terfokus untuk menghasilkan panen yang melimpah. Jika Anda ingin memperbanyak tanaman, barulah biarkan beberapa sulur dari tanaman yang paling sehat untuk tumbuh. Kesalahan kelima adalah mengabaikan pentingnya mulsa. Banyak yang menganggap mulsa hanya sebagai hiasan atau cara untuk menekan gulma. Padahal, bagi stroberi, mulsa adalah elemen krusial untuk bertahan hidup dan menghasilkan buah berkualitas. Apa yang terjadi jika Anda tidak menggunakan mulsa? Pertama, buah stroberi yang matang akan bersentuhan langsung dengan tanah yang lembab. Ini adalah undangan terbuka bagi jamur dan pembusukan. Buah Anda akan kotor dan cepat busuk sebelum sempat dipanen. Kedua, tanah akan cepat mengering di bawah sinar matahari, membuat Anda harus lebih sering menyiram. Ketiga, percikan air hujan atau penyiraman akan membawa spora penyakit dari tanah ke daun dan buah. Keempat, gulma akan tumbuh subur, bersaing dengan tanaman stroberi Anda untuk mendapatkan air dan nutrisi. Menggunakan mulsa seperti jerami kering, sekam padi, atau bahkan mulsa plastik akan menyelesaikan semua masalah ini. Mulsa menjaga buah tetap bersih dan kering, menjaga kelembaban tanah, menekan pertumbuhan gulma, dan menjaga suhu tanah tetap stabil. Ini adalah langkah mudah dengan manfaat yang luar biasa besar. Sekarang, mari kita bicara tentang musuh tak diundang, hama dan penyakit. Kesalahan keenam adalah kelalaian dalam menginspeksi tanaman secara rutin. Banyak pekebun baru menyadari ada masalah ketika kerusakan sudah parah. Hama seperti kutu daun, tungau laba-laba, atau ulat seringkali bersembunyi di bawah daun. Jika tidak ditangani sejak dini, mereka dapat berkembang biak dengan cepat dan menghisap nutrisi tanaman, membuat daun keriting dan pertumbuhan terhambat. Begitu pula dengan penyakit jamur seperti embun tepung atau busuk abu-abu, gray mold, yang sering muncul dalam kondisi lembab. Kunci untuk mengatasinya adalah deteksi dini. Luangkan waktu beberapa menit setiap beberapa hari untuk memeriksa tanaman Anda dengan teliti. Periksa bagian atas dan bawah daun, batang, serta area sekitar mahkota. Jika Anda melihat tanda-tanda awal seperti lubang pada daun, jaring laba-laba halus, atau bercak putih, segera ambil tindakan. Gunakan pestisida nabati atau buang bagian yang terinfeksi sebelum menyebar. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan yang terlambat. Stroberi adalah tanaman penyembah matahari.
Kesalahan fatal ketujuh adalah menempatkan mereka di lokasi yang salah. Mungkin Anda memiliki sudut kosong di taman yang terlihat cantik, tetapi jika tempat itu teduh, lupakan untuk menanam stroberi di sana. Stroberi membutuhkan setidaknya 6 hingga 8 jam sinar matahari langsung setiap hari untuk dapat berfotosintesis secara maksimal. Fotosintesis adalah proses di mana tanaman mengubah cahaya matahari menjadi energi. Energi ini sangat penting untuk pembungaan dan, yang terpenting, untuk mengembangkan gula di dalam buah. Tanpa sinar matahari yang cukup, tanaman Anda mungkin akan tetap hidup, tetapi ia akan tumbuh memanjang dan kurus, etiolasi. Daunnya pucat dan yang paling mengecewakan, ia akan menghasilkan sedikit sekali buah atau bahkan tidak berbuah sama sekali. Kalaupun berbuah, rasanya akan hambar dan masam karena tidak memiliki cukup energi untuk memproduksi gula. Jadi, sebelum menanam, amati kebun Anda sepanjang hari. Pilih lokasi yang paling banyak mendapatkan paparan sinar matahari penuh. Ini adalah syarat mutlak untuk panen stroberi yang manis dan melimpah. Kesalahan terakhir, dan mungkin yang paling tidak disadari, adalah tidak meremajakan bedengan stroberi Anda. Banyak yang tidak tahu bahwa tanaman stroberi tidak akan produktif selamanya. Umumnya, tanaman stroberi akan mencapai puncak produksinya di tahun kedua dan ketiga. Setelah itu, produktivitasnya akan menurun drastis. Tanaman menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan buah yang dihasilkan semakin kecil dan sedikit. Kesalahan yang sering terjadi adalah terus merawat tanaman tua yang sama dari tahun ke tahun dan berharap hasil yang sama. Ini tidak akan berhasil. Praktik yang benar di kalangan petani stroberi adalah peremajaan atau renovasi bedengan setiap 3 hingga 4 tahun. Ini berarti Anda harus mengganti tanaman-tanaman tua dengan tanaman baru yang muda dan sehat. Anda bisa mendapatkannya dari sulur yang Anda biarkan tumbuh dari tanaman terbaik Anda di tahun sebelumnya. Dengan meremajakan bedengan, Anda memastikan siklus produksi yang berkelanjutan dan menjaga kebun stroberi Anda tetap sehat dan produktif dari tahun ke tahun. Jangan terlalu terikat pada tanaman tua, berikan ruang untuk generasi baru yang lebih kuat. Jadi, itulah 8 kesalahan fatal yang mungkin tanpa sadar telah menyabotase kebun stroberi Anda. Mulai dari menanam terlalu dalam, menyiram berlebihan, salah memberi pupuk, membiarkan sulur tumbuh liar, tidak menggunakan mulsa, mengabaikan hama, kurangnya sinar matahari, hingga lupa meremajakan tanaman. Kabar baiknya adalah, semua kesalahan ini sangat mudah untuk diperbaiki. Sekarang Anda memiliki pengetahuan untuk mengubah kebun Anda dari yang sekadar bertahan hidup menjadi kebun yang subur dan produktif. Periksa kembali tanaman Anda, terapkan tips-tips ini, dan bersiaplah untuk menikmati panen stroberi paling manis yang pernah Anda rasakan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan tips berkebun lainnya dari kami. Sekarang, saya ingin tahu, dari 8 kesalahan ini, mana yang pernah Anda lakukan tanpa sadar? Jujur saja di kolom komentar di bawah.